Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini agak terlambat ya. Sebelum dimulai mungkin bisa presentasi dulu. Bentar. Silahkan. Sudah ya? Ini sudah semua? Jadi saya tutup kalau sudah. Kita lanjutkan, masih materi yang gradien nabla sama gradien ini ya, medan skala dan medan vektor ini. Saya lupa di diktat ada materinya enggak ya? Karena ini sempat sempat dikeluarkan dari materinya MQ waktu itu ya. Nanti silahkan dicek, kalau di diktat yang matematika geodesi kemarin belum ada, Anda nanti bisa ngambil materinya di di bukunya Skaum itu ada pembahasan khusus ya untuk yang gradien dan selanjutnya ini. Jadi yang penting di aplikasi geometri diferensial ini Anda pahami geometrinya ya, Jadi seperti kemarin ketika kita melihat geometri diferensial secara umum ya, persamaannya itu membentuk satu kurva. Nah,
besaran-besaran apa saja yang kemudian diketahui di kurva tersebut gitu ya. Sama halnya di sini ketika kemudian kita ini apa namanya melihat ini satu permukaan gitu ya, satu permukaan di sini ada satu permukaan yang dinyatakan dengan V gitu ya. Nah, V di sini ini kemudian permukaan yang dibentuk ini pasti sama dengan konstan gitu ya. Jadi ada medan skalar ditunjukkan dengan V fungsi X, Y, Z gitu ya. Medan skalar fungsi X, Y, Z. Nah, dari sini ada satu operasi yang kemudian muncul ya, yang namanya gradien gitu. Nah, nanti ada lagi yang lain ya, kita pelajari selanjutnya. Nah, gambaran ininya ya, gambaran geometriknya gradien itu seperti apa? Kalau secara teorinya gradien V itu artinya operator nabla ini dikenakan terhadap V gitu ya. Jadi nabla sendiri itu satu operator. Jadi kalau belum dikenakan ke satu medan skalar di sini V itu dia belum ada ininya ya, belum ada nilainya gitu ya. Jadi sehingga di sini kemudian muncul nabla V seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini tadi medan skalar pada saat V sama dengan konstan. Itu salah satu titik di permukaan itu ya. T di sini, anggap saja ini melalui ada satu titik di permukaan gitu. Nah, garis singgung di sini dinyatakan dengan dr, ya, garis singgung permukaannya. Kemudian nabla V atau gradien V itu sendiri sebenarnya itu garis yang tegak lurus dari permukaan di sini. Ya, karena ini tegak lurus, ini disebut vektor normal. Ya, vektor yang tegak lurus suatu permukaan ini dinyatakan dengan vektor normal. Nah, vektor normal ini karena dia searah dengan nabla V-nya atau gradien V. Nah, vektor normal satuan dinyatakan dengan N. Ini kemudian bisa kita cari ya, nabla V dibagi magnitudnya. Itu vektor normal satuan. Jadi untuk mencari basisnya vektor satuan di arah yang di sini. Itu. Nah, di pembahasan medan skalar, nanti biasanya kita akan membentuk persamaan-persamaan yang dikaitkan dengan besaran yang sudah diketahui ini. Itu ya. Kalau kemarin di kurva kita mengetahui vektor singgung satuan. Tapi kalau di sini vektor normal satuan gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, ini salah satu yang kemudian bisa kita ini ya munculkan di apa namanya di kasus ya yang muncul di pembahasan gradien. Jadi ada luasan ini P ya, luasan persamaannya ada seperti ini, 2x kuadrat y plus 3y pangkat 3z minus xz kuadrat sama dengan 3. Maka kalau digambar ya, ini T-nya tadi sudah ini jadi nah ini ada titik T pada luasan ini ya, pada luasan yang sudah dinyatakan di sini. Jadi Qx Z-nya itu adalah 2x kuadrat y plus 3y pangkat 3z minus xz kuadrat minus 3. Ini persamaan ininya x z-nya ini minus 3-nya ini dari sini ya, sama dengan 3-nya ditarik ke dalam itu, ke dalam persamaan ini. Sehingga di situ kita bisa mencari gradiennya dulu, ya, gradien dari luasan ini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, gradien itu adalah dv per dx, dv per dy, dan dv per dz-nya kita hitung masing-masing berapa, ya. Seperti yang di sini. Nah, kalau sudah karena di situ titik T berada pada luasan, kita masukkan titik T itu pada gradiennya ya, jadi ya, nabla V-nya nih kita masukkan, ketemu.
di sini ya, ablasi T-nya sama dengan 7 minus 1, 7. Oke, nah dari sini kita kemudian bisa ini persamaan garis ya, atau persamaan bidang singgung ya, seperti itu. Jadi kalau apa di sini tadi 16 ya. Bentar. Ini kita lihat di gambar ininya ya. Di gambar ini ya. Ini P-nya, bidang P-nya atau luasan P sama dengan K. Terus ini T. T di sini. Nah, ini ada garis yang tegak lurus ya. Ini 16 P di situ. Nah, ini N ada di sini, vektor N-nya. Kita mencari persamaan bidang singgung. Bidang singgung itu dinyatakan dengan dr. Nah, normal itu selalu tegak lurus terhadap ini ya, bidang ya. Seperti itu. Sehingga di sini kalau diminta untuk mencari persamaan garis normal luasan ya, berarti itu sebenarnya adalah satu garis yang sejajar dengan normal ya, normal ya. Kalau di sini normalnya berarti kan itu apa namanya, nablasinya tadi ya, garis di sana tadi ya. Nah, ini karena melalui titik 2, 1, minus 1 tadi, sehingga yang muncul kemudian persamaan. Kalau satu hal yang sejajar, jadi kalau bisa dinyatakan dengan lambda ya, lambda kali ini. Jadi ini melalui titik T ya, persamaannya jadi X, Y, Z sama dengan ini ditambah lambda kali vektornya tadi ya, nablasinya ya, karena sejajar ya, seperti itu. Nablasi pasti titik 2,1, minus 1, tapi dia melalui titik ini. Jadi kemudian ditulis persamaannya X, Y, Z sama dengan 2,1, minus 1 ditambah lambda kali 7, minus 1,7 itu ya, karena ini sejajar dengan normal, sejajar dengan gradien ya, normalnya sejajar dengan gradien sendiri. Yang seperti ini bisa ditulis X minus 2 per 7 sama dengan Y minus 1 per minus 1 sama dengan Z plus 1 per 7. Ini persamaan garis normal dari luasan gitu ya. Kemudian kalau persamaan bidang singgung, nah kita lihat dari geometri ini bidang singgung itu tegak lurus ya, tegak lurus dari vektor sini ya. Jadi kita bisa mengambil ini ya, apa garis ya yang tegak lurus. Kok garis, apa sifat tegak lurus di sini ya, salah satunya kan di sini tegak lurus ya, tegak lurus di bidang itu kan dibentuk oleh apa di vektor ya, vektor yang ada di sini di persamaan yang awal dulu ya, berapa vektor bisa membentuk satu bidang gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengasumsikan juga di sini ada satu vektor yang tegak lurus terhadap ini garis normalnya. Ya. Sehingga di situ kemudian kita mengikuti persamaan di geometri analitik yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau tegak lurus ya, bidang yang tegak lurus itu berarti kita bisa tuliskan ya bahwa perkalian dari dot produknya itu sama dengan 0 gitu ya, ini bisa.
bisa ditulis seperti ini, di X, Y, Z minus 2,1, minus 1, karena itu melalui titik T, ya. Terus dikalikan dot dengan apa? Dengan vektor yang tegak lurus ini, ya, naflaginya. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya kemudian ketemu ini. Ketemu X minus 2 ditambah Y. Sorry, ini dijabarkan ya, X minus 2, Y minus 1, Z plus 1, dot, gitu ya. 7, minus 1, 7. Nah, sehingga ketemunya ini perkalian dot produknya, ketemu persamaan bidangnya 7X minus Y plus 7Z sama dengan 6. Itu ya. Nah, yang gradien tadi bisa untuk menentukan vektor normal, ya, vektor normal. Jadi, naflaginya berapa, kemudian vektor normalnya berapa di sini. Nah, ini titik tadi, melalui titik tadi kemudian ini ya, menjadi dasar mencari naflaginya tadi. Karena naflagi tadi tetap kemudian kan tetap harus ada XYZ-nya berapa di situ ya. Ini contoh pemanfaatan gradien. Kita bisa menentukan persamaan garis normal dari luasan, juga bisa menentukan salah satunya juga itu persamaan bidang singgung yang melalui titik di sini. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi konsepnya ini masih ya tetap ya basicnya tetap di sini bisa kita gunakan operasi dot maupun operasi perkalian cross kalau memang nanti diperlukannya. Nah, sementara ini untuk yang kasus ini yang tegak lurus ya, ini yang dicari kemudian yang tegak lurus. Jadi sifat dari tegak lurus bisa kita peroleh kalau perkalian dotnya sama dengan 0. Ini. Nah, kalau ada dua luasan ya. Nah, seperti ini ada luasan X kuadrat Z pangkat 3 ditambah 4X kuadrat minus Y plus 5 sama dengan 0. Kemudian XY Z kuadrat sama dengan 4 ya. Ada titik yang ini ya, titik ini di perpotongan dari dua luasan ini. Jadi kita bisa menentukan sudut ya, sudut dari apa istilahnya dua luasan tadi. Ya, caranya gimana? Ya, caranya gimana? Ini kemarin di kasus yang geometri analitik sudah dibahas. Jadi kalau menentukan sudut dua buah bidang, kita mencari normal gitu ya. Mencari normal dari masing-masing bidang, vektor normalnya, kemudian baru kita cari sudut dari dua buah vektor tadi. Tuh. Nah, ini konsep yang sama juga diperlakukan di sini ya. Ini normal untuk persamaan luasan ini bisa kita cari ya dengan mencari dulu gradiennya. Jadi ada gradien 1 untuk luasan 1 ya, gradien 2 untuk luasan 2. Seperti ini, X kuadrat Z pangkat 3 ditambah 4X kuadrat minus Y plus 5. Oke, jadi ini diturunkan terhadap X ya, yang ini. Yang ini ya, ini turunan terhadap X. Anda bisa cek. Jadi, dV per dx ya untuk yang V1. Oke. Ya, jadi X kuadrat Z pangkat 3 itu 2X Z pangkat 3 ya. 4X kuadrat diturunkan terhadap X ditambah 8X. Udah gitu ya. Jadi ini nilainya adalah turunan terhadap X. Kemudian koma minus 1 itu turunan terhadap Y. Hanya ada minus Y di situ. Jadi minus 1 turunannya. Kemudian kalau Z ini ada
AX kuadrat Z pangkat 3 ya, jadi 3X kuadrat Z kuadrat, yang lainnya tidak ada. Oke, jadi ini nabla V1, dengan cara yang sama kita juga bisa mencari nabla V2. Nah, kemudian pada titik perpotongan tadi, masing-masing nilai gradien ini bisa kita masukkan nilainya berapa gitu ya, untuk luasan 1 maupun luasan 2. Nah, sudut antar dua luasan itu sama dengan theta. Ini konsep yang geometri dari operasi dot bisa kita pakai lagi untuk mencari cos theta. Gitu ya. Jadi nabla V dot nabla V1 dot nabla V2 atau gradien V1 dot gradien V2 dibagi magnitud perkalian magnitud keduanya ya. Ini menghasilkan cos theta, sudut di antara dua luasan tadi. Itu ya, nanti dicari arcosnya berapa gitu pakai kalkulator ya. Ini bukan bilangan yang istimewa di sudut ya. Jadi Anda bisa cari seperti ini. Ya, ini geometri analitik yang konsep sudut dua bidang ya, bisa kita cari dengan cara seperti itu. Ini untuk gradien ya. Gradien itu operator nabla tadi dikenakan pada medan skalar V yang merupakan ini ya fungsi dari vektor letak ya, seperti itu ya. Nah, sekarang besaran yang berikutnya yang bisa kita cari selain gradien di konsep ini ya, itu ada yang namanya derivatif berarah. Jadi derivatif berarah itu menentukan panjang proyeksi ya. Ini panjang proyeksi gradiensi ini pada arah U di sini. Jadi kalau ini bidang yang sama tadi ya, V sama dengan K, ini titik P pada luasan V ya. Kemudian kita punya nabla V, tadi sudah bisa kita hitung ya dengan cara menurunkan ke masing-masing ininya ya, XYZ tadi ya. Kemudian ini ada vektor U itu vektor yang berada pada ini arah A di sini ya, pada arah A di sini. Jadi kalau di sini vektor U itu adalah vektor arah satuan ke suatu arah tertentu. Jadi di permukaan sini kita bisa narik vektor sembarang ya yang melalui P ini ke arah A. Itu ya. Maka di sini ada nabla VU itu sama dengan nabla V dot U itu merupakan panjang proyeksi nabla V, ini panjang proyeksi nabla V ke arah U. Ini diproyeksikan di sini, jadi sudut ini tegak lurus ya. Panjang proyeksinya berarti yang di sini ya, di arah U ini. Nah, ini disebut derivatif berarah medan skalar di P pada arah U. Dan nilainya akan maksimum jika U sejajar nabla V. Ya, ketika U-nya ini sejajar nabla V, ya, nilainya menjadi maksimum. Panjang proyeksinya menjadi maksimum. Itu. Atau artinya ini ya U-nya kalau sejajar dengan nabla V itu artinya U-nya juga tegak lurus luasannya seperti itu. Nah, jadi derivatif berarah ya, derivatif berarah
ini ke arah U itu sama dengan nabla V dot. Kita yang pakai operasi dot di sini. Panjang proyeksi nabla V ke U. Ya. Itu ya, ini derivatif berarah. Jadi contohnya ini dalam medan V sama dengan X, E, Y pangkat Z, suatu titik digerakkan dari A 3,0,2 ke B 4,4,1. Berapa derivatif berarah medan skala di A pada arah AB? Ya. Nah, ini Anda cari dulu arah AB. Ya, arah AB itu B minus A. Kalau ini, ya, A vektor letak 3,0,2, B-nya 4,4,1, maka kita bisa menentukan AB itu B minus A. Jadi 4,4,1 minus 3,0,2, benar 1,4 minus 1. Oke. Nah, vektor satuan arahnya sudah kita peroleh. Bisa kita peroleh ya dengan cara ini vektor AB dibagi dengan magnitudenya. Gitu ya, magnitudenya. Derivatif berarahnya perkalian dot dari, nah ini kita mencari di A ya, berarti ini nabla V di A berapa? Ya, kita hitung dulu. Ini Anda bisa cari dulu nabla V-nya. Ini sudah ditentukan di sini dari X, E pangkat X E kali pangkat YZ ya. Jadi turunan X itu adalah 1 ya, diturunkan terhadap X. Ini 1 kali E pangkat YZ, jadi ketemunya E pangkat YZ. Ini dV per ini dV per dx ya. Nah ini kemudian dV per dy-nya ya. E pangkat YZ itu turunannya E pangkat YZ tetap ya. Tapi terus ini diturunkan, YZ-nya diturunkan terhadap Y ya, ketemu Z. Nah, sementara ini ada X ya depannya, jadi XZ kali E pangkat YZ. Kemudian yang turunkan terhadap Z juga demikian. Jadi XY ini nabla V per ini DZ. Nah, seperti itu. Sudah, kemudian ditentukan nabla V pada titik A berapa ya, di titik A 302 302 ini 0 ya, semuanya E pangkat 0 ya, E pangkat 0 ketemunya 1 sehingga ini tinggal mencari hasil ini 1, kemudian ini berarti X kali Z ya, terus yang di sini X kali Y. Nah, Y-nya 0 berarti hasilnya 0 di sini. Ini nabla A-nya ketemu 1,6,0. Nah, sehingga derivatif berarahnya adalah 1,6,0 dot ini ya, U, vektor satuan arahnya tadi. Derivatif berarahnya sama dengan 25 per 2 akar 2. Ini sambil Anda cek ini hitungannya benar atau enggak. Itu pengertian derivatif berarah. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Belum ada. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya, divergensi. Jika V suatu medan vektor dan nabla dikenakan pada V secara dot product, maka hasilnya adalah skalar. Jadi kalau tadi nabla V itu langsung seperti itu ya, dikenakan, ini operatornya dikenakan langsung ke medan skalar seperti itu. Kalau ini beda, ya ini divergensi itu nabla dikalikan dot satu vektor, gitu ya. Jadi yang membedakan di sininya ya, ini ya, di operasinya itu menjadi
berbeda, ini kemudian namanya divergensi V. Jadi kalau Nafbaldi kemarin menjadi gimana? Gimana? Ini V per dx, dv per dy, dv per dz, gitu ya. Nah, kan gitu. Baru dikalikan ininya. Seperti itu ya. Ini V gitu. Nah, kalau ini tidak ya, ini dikalikan dot sehingga nabla ini kemudian menjadi seperti ini ya. Karena dikalikan dot, ini V-nya kan V1, V2, V3 seperti itu, jadi nabla dot. Jadi dv1 per X ditambah dv2 per Y, dv3 per dz. Nah, ini hati-hati kalau V dot nabla tidak sama dengan nabla dot V. Itu sebabnya apa? Tadi ya, V dot nabla itu masih berupa operator. Jadi dot dengan satu kita ini mas. Tapi kalau yang sebaliknya nabla dikalikan, oke, ini tidak lagi kalikan V ya, kalau ini sudah, ini V-nya sudah ini. Karena nabla itu operator ya, D per dx, D per dy, D per dz itu jadi satu V gitu. Tapi kalau ini D per dx, D per dy, D per dz dikalikan dot satu vektor gitu ya, V1, V2, V3 gitu. Ini yang disebut divergensi. Jadi perkalian nabla dengan satu vektor dengan operasinya adalah dot product, itu yang disebut divergensi. Nah, bentuk yang lain lagi itu jika nabla ini kita kalikan satu vektor, tetapi dalam bentuk perkalian cross, gitu ya. Bentuk perkalian cross ini menjadi curl. Nah, susah nyebutnya. Bentuknya seperti ini menjadi rotor V. Ya, hasilnya akan berupa vektor. Hasilnya berupa vektor. Sehingga di sini kita bisa gunakan apa? Cara menghitung perkalian cross ya, seperti ini. IJK gitu, terus yang nablanya ini D per dx, D per dy, D per dz, seperti itu. Kemudian vektornya yang dikalikan, ini V1, V2, V3. Yang Anda pakai aturan perkalian ini ya. Ini kalau kita ini yang I, ya berarti dv3 per dy dikurangi dv2 per dz. Ya, seperti ini kalau I. Kalau I seperti itu, ya. Nanti kalau C berarti kita ganti ini yang I. Balik. Kalau C berarti oke, ini yang di dalam garis itu yang nggak dipakai gitu ya. Jadi perkaliannya dv3 per dx minus dv1 per dz ya. Tapi karena ini minus ya, ini minus berarti ini kemudian dibalik ya, menjadi dv1 per dz dikurangi dv3 per dx, yang positif ditaruh di depan ini.
Ini jangan keliru di sini. Nanti kalau lupa urutannya, karena ini J-nya ini dikasih tanda negatif ya. Seperti itu. Ini perkalian cross dengan operator nabla dikalikan vektor dengan perkalian cross. Ini kita memperoleh satu besaran yang namanya rotor, gitu ya, rotor. Nah, ternyata operasi tadi juga bisa digabungkan. Ya, contohnya ini nabla dikalikan dot nabla V, gitu ya. Atau bisa ditulis nabla kuadrat V. Kalau disebutkan div grad V, gitu. Nanti sama saja kemudian mencari turunan kedua ya, turunan kedua tapi dalam bentuk yang seperti ini ya, karena ini ada perkalian dotnya, divergensi dikalikan dot gradient. Jadi ini divergensi, ini gradiensi, gitu ya. Nah ini operator Laplace ya, operator Laplace ini yang semacam ini d kuadrat per dx kuadrat ditambah d kuadrat per dy kuadrat ditambah d kuadrat per dz kuadrat. Ini operator ya, masih operator. Jadi harus dikenakan suatu ini dulu ya, suatu besaran ini biar operator ini kemudian bisa muncul nilainya ya. Kalau ini baru V kuadrat, nabla kuadrat ini baru operator. Nah, kalau seperti ini sudah ada V, medan skalar yang dikenakan ini nanti ada, bisa dicari ya. Oke, kemudian ada sifat sama dengan yang pertama ini, kalau kemudian kita nabla ini kita kalikan cross dengan nabla V, itu curl grad V ya. Nah, kalau dia sama dengan 0, ini vektor yang sama dengan 0, maka nabla kali gradient V dengan perkalian cross ini, atau disebut curl grad ini ya, ini menjadi medan gradient yang disebut irotasional. Perkalian cross antara nabla dengan gradient, curl dengan gradient ya. Jadi bukan perkalian cross nabla dengan gradient V, atau disebut curl grad gitu. Susah nyebutnya ya. Tapi kalau nabla dikalikan dot, kemudian di sini ada nabla cross V. Ini disebut dengan solenoida. Jadi bisa digabung-gabung seperti itu ya operatornya. Kemudian ini ada sifat operator, nanti bisa Anda cermati ya. Bisa Anda cermati. Nah, ini kalau vektornya juga vektor letak X, Y, Z, ini semua turunannya menjadi 1, 1, 1 gitu ya. Perkalian dot, perkalian dot ini artinya apa? Divergensinya sama dengan 3, curl-nya sama dengan 0. Itu kalau ini vektor letak ya, R-nya ya, seperti itu. Oke, jadi ini sifat operatornya. Mungkin Anda bisa cek ya, ini banyak contoh yang ada di sini. Oke, satu lagi ini elit. Oke, ini sifat operator dari grad nabla ya. Nabla dalam satu kurung ada luasan V ditambah luasan theta, seperti itu. Ini sama dengan nabla V ditambah nabla theta, gitu ya. Kemudian nabla dot P plus W, ini vektor P, ini vektor W. Anda bisa ini ya, bisa perhatikan
ini besaran yang di dalam kurung itu vektor atau skalar gitu ya. Itu dengan tanda penulisannya di sini. Jadi kalau phi dan theta ini bukan vektor ya, ini medan skalar ya. Medan skalar. Tapi kalau di sini ada V, ini ada W, berarti ini satu vektor. W-nya juga vektor. V, ini ada V lagi, beda ya. V sendiri, nah V dikalikan vektor V. Ini operasinya urutannya seperti ini. Ternyata dari beberapa teori ini ya, besaran-besaran yang diperoleh pada medan skalar maupun medan vektor di sini, ini ada banyak hal yang bisa kemudian ditentukan dari sini. Nah, salah satunya ini juga bisa untuk diaplikasikan di persamaan elips. Ya, R1 plus R2 sama dengan C. Ini elips ya, di mana R1 dan R2 adalah jarak titik pada elips ke fokus. Jadi ada fokusnya di sini, ini fokusnya di sini. Nah, sekarang kalau mencari nabla R1 plus R2, itu adalah vektor normal kurva pada sembarang titik P. Jadi ini kurvanya. Vektor normalnya yang di sana. Ya, tegak lurus dari itu. Nah, ini yaitu nabla R1 plus R2. Nah, di sini kita juga bisa mencari garis singgung ya, garis singgung kurva. Ya, seperti itu. Jika T adalah vektor singgung satuan pada P, maka ini ya perkalian dot antara nabla R1 plus R2 dengan T itu akan sama dengan 0. Karena apa? Ini tegak lurus, berarti kan seperti itu ya. Ini tegak lurus, vektor normal dengan vektor singgungnya ini tegak lurus. Nah, kita bisa tulis nabla R1 dot T sama dengan minus nabla R2 dot T. Nabla R1 sejajar AP, ya. Nabla R2 sejajar, salah ya ini ya, bukan AP ya, harusnya apa? Kalau R1 apa? BP ya, bukan AP. Kalau R1 yang sejajar AP gitu. Membentuk sudut-sudut yang sama terhadap garis singgung elips. Nah, nanti ini sifat dari elips seperti itu. Nah, ini latihannya banyak sekali. Ya, latihannya banyak sekali dari beberapa rumus tadi. Ini monggo bisa dicoba satu persatu ya. Jadi kalau kita cek bentar di mana, di modul ada tidak? Bentar, saya lupa. Tidak ada seperti di sini geometri diferensial ada dua ini. Oh ada, ya ada di minggu kelima ya. Medan skala dan medan vektor kita coba cek. Sama nggak ininya? Ya,
Ada ya, di modul ada, jadi Anda bisa cek di sana untuk yang ini tadi, derivatif berarah, kemudian divergensi, curl, rotor, dan itu tidak ada ya, sampai elips ini juga ada. Ini ada pembuktian V plus beta itu. Gini juga. Ini contoh-contoh soalnya. Oke, contoh soalnya di situ hanya beberapa saja ya. Jadi hanya 5. Tadi yang persamaan garis normal, persamaan bidang singgung, derivatif berarah, terus mencari divergensi dan curl. Pembuktian. Ya, tentukan vektor normal kesamaan parabola. Nah, ini apa namanya? Anda bisa lihat juga contoh di ini ya, di Sekaum. Ya, Sekaum ada pembahasan khusus itu. Ini contoh yang di Sekaum ya. Ini untuk pengertian irotasional sama solenoidal tadi ya. Ini di bab ya, semua ada di sini. Anda bisa coba ya menjawab latihan-latihan itu. Mungkin yang dituliskan di contoh latihan di PowerPoint itu sudah ada di sini ya. Mungkin ya, kalaupun belum mirip gitu ya. Nah, ini yang tadi ya. Oke, ini masih pembahasan gradien, divergensi, dan curl. Oke, jadi Anda bisa banyak latihan dari buku ini. Jadi kalau nah ini ya, bab 4 ya, di bukunya Sekaum bab 4. Ini sifat tadi, kemudian sifatnya ada banyak ya di sini. Nah, ini yang operator Laplace ini ya, yang nomor 9 ini, tadi turunan kedua. Ini pembuktian rumus-rumus tadi bisa. Nah, ini saya kira Anda bisa mencoba ya dengan menjawab ini ya, latihan-latihan ini. Oke, nanti bisa. Oke, nanti saya pilih aja untuk yang tugas ya, tidak perlu semua jadikan tugas, tapi yang poin-poin ini mungkin yang lainnya bisa untuk latihan Anda mandiri, tapi nanti yang tugas nomornya saya pilih aja, nanti biar di tutorial nanti disampaikan untuk tugasnya. Kalau ini dikerjakan semua ada 20 nomor, banyak ya. Jadi ini untuk semua aplikasi yang semua operasi, semua operator yang muncul di medan skalar, medan vektor ini ya, namanya ada gradien, ada rotor atau curl,
ada divergensi ya, ada kemudian menghitung besaran derivatif berarahnya itu ya. Nah, seperti itu. Nih. Ada yang sudah mencoba latihannya, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ini masih model-model seperti ini masih masuk di geometri analitik ya. Ini diferensial vektor sudah digabung dengan geometri analitik. Gimana? Ya, nanti silakan Anda coba latihannya ya. Mungkin biar ini masih di satu pembahasan, sekaligus saya menyinggung sedikit mungkin tentang kurva ya. Nanti minggu depan kalau sudah offline kita lebih mudah untuk ini ya, untuk tanya jawab atau diskusi tentang kasus-kasusnya gitu ya. Tapi kalau minggu ini saya coba ini kalau membandingkan konsepnya ya, ini tadi medan skalar dan medan vektor, yaitu permukaan yang merupakan fungsi dari satu vektor gitu ya. P itu fungsi dari R gitu ya, atau ini kalau medan vektor yaitu vektor ya, bukan satu skalar gitu ya. Dan seperti itu. Nah, ini persamaan parabolanya, misalkan ini parabolnya ini di titik 2,2 menggunakan gradien. Jadi ini hanya XY ya, kemudian samaan garis singgung pada parabola melalui titik tersebut. Tentukan besarnya sudut luasan. Ini dan ini ya, tadi sudut luasan tadi sudah ya kita bahas. Kemudian jarak antara sebuah titik tetap A, ada ABC dengan sembarang titik P, X menunjukkan bahwa vektor satuan pada arah AP. Ini membuktikan rumus. Jika D adalah jarak antara sebuah titik tetap ABC dengan sembarang titik P, tunjukkan bahwa nabla D adalah vektor satuan pada arah AP. Nah, ini Anda menunjukkan dengan rumus-rumus yang sudah. Nah, monggo ini bisa dicoba nanti ya di tutorial. Oke, ini yang merah ini mungkin sudah ya. Oke, yang merah ini sudah dibahas di contoh ya, jadi ini nggak perlu diulang. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan di pembahasan geometri diferensial yang kemarin dengan pembahasan khusus di medan skalar dan medan vektor. Ya, kita semuanya masih menggunakan konsep geometri analitik, tapi ini ya diterapkan dengan memanfaatkan operasi vektor perkalian dot dan perkalian cross di sini ya. Nanti yang lainnya pun juga seperti itu ya, yang lainnya juga seperti itu. Jadi sekarang kalau kita lihat yang kurva ya, kurva itu nanti mana ini kurva di sini campur.
Jadi kalau diferensial kemarin ada sedikit ini ya, baru disinggung sedikit tentang apa namanya vektor singgung gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam kurva itu juga muncul vektor singgung, juga ada vektor normal juga gitu ya. Nah ini suatu kurva dalam ruang ini khusus di R3 ya, berarti ya adalah tempat kedudukan suatu titik R, X, Y, Z yang parameter tunggal U. Jadi R itu vektor yang merupakan fungsi dari U, gitu ya. U-nya menjadi parameternya. Sehingga kalau dijabarkan masing-masing X-nya itu menjadi XU, Y-nya juga YU, Z-nya juga ZU. Jadi semua merupakan fungsi dari parameter U. Seperti itu. Nah, suatu kurva dalam ruang dapat pula merupakan hasil perpotongan kurva, hasil perpotongan dari dua luasan. Misalnya luasan X, X, Y, Z sama dengan 0 dengan luasan G, X, Y, Z sama dengan 0. Jadi Fx, Y, Z-nya sama dengan 0. Ini kan persamaan bidang ya, ini juga seperti itu. Nah, ini tadi R sama dengan RU, ini vektor, fungsi dari U, maka derivatif pertama, ini DR per DU. Nah, ini untuk membedakan ya, simbol. Nanti ada derivatif pertama, ini vektor singgung, ini terhadap variabel U ada vektor singgung yang terhadap panjang busur ya, seperti itu. Nah, ini ada tandanya kalau di pembahasan sini ini R dot, ini artinya derivatif pertama terhadap U ya, derivatif pertama R terhadap U. Ini menyatakan vektor singgung kurva. Jadi mengulang yang kemarin sudah ya, ini ada kurva persamaan ini R seperti itu sama dengan RU. Nah, ini melalui titik T0. Ini ada vektor singgung. Vektor singgung diperoleh dari mana? DR per DU. Itu ya, DR per DU. Nah, ini untuk satu nilai U sama dengan U0, artinya ini ya ada nilainya tertentu oleh titik R U0 sama dengan R0 pada kurva yaitu T0. Jadi T0 ini nanti kalau dicari U-nya U0 itu ya kemudian ketemu R0, jadi ada titiknya di situ. Sehingga R dot ini 0 itu menjadi vektor singgung di titik T0. Nah, kalau sudah ketemu vektor singgung di titik sini, ya, nanti balik-baliknya juga akan muncul. Oh, berarti kalau di sini ada vektor singgung, ya, kita juga bisa mencari garis singgung, gitu kan? Nah, garis singgung dicari dari mana, gitu ya? Dari persamaannya seperti ini ya, R minus R0 ditambah lambda. Jadi garis singgungnya akan sejajar dengan vektor singgung. Nah, vektor yang saling sejajar itu bisa kita nyatakan dengan skalar kali vektor tersebut itu ya. Jadi kalau kita mencari R itu sejajar garis singgungnya ini R dot ini ya. Nah, karena sejajar di sini selalu ada skalar kali vektor. Nah, karena melalui titik tertentu, sehingga di sini R sama dengan R0, dan di sini ditambah itu. Ya. Vektor yang sejajar itu persamaan garis singgungnya menjadi seperti itu. Hati-hati ya, jadi Anda harus lihat geometrinya. Karena kalau Anda bandingkan dengan konsep yang medan skalar, medan vektor tadi jadi berbeda ya. Karena di sana vektor singgungnya itu yang kemudian dicari itu tegak lurus dengan vektor normalnya, yang diketahui dulu vektor normalnya ya. Tapi kalau di sini biasanya kalau yang kurva dalam ruang ini yang diketahui dulu vektor singgungnya. Vektor singgungnya ini biasanya diketahui dulu karena persamaan kurva, derivatif kurvanya ini yang kemudian membentuk vektor singgung seperti itu. Nah, baru kemudian karena ini vektor singgungnya ada, persamaan bidang normalnya bisa dicari ya. Bidang normal itu
tegak lurus vektor singgung. Konsepnya seperti itu, bidang normal tegak lurus vektor singgung, karena kalau ada vektor yang tegak lurus itu adalah vektor normalnya. Vektor normalnya. Bidang normal ini berarti memuat vektor normal ya, kalau seperti itu ya. Nah, di sini kemudian R minus R0 dot R dot 0 sama dengan 0 ini menjadi persamaan bidang normal di kurva T0. Ini konsep geometrinya jangan kebalik ya ketika Anda menerapkan kurva dalam ruang dengan penerapan tadi yang medan skalar. Itu benar-benar Anda harus cermati tadi geometri dari gambarnya tadi. Biar nggak kebalik menggunakan persamaannya ini. Karena ini sering yang terjadi kalau jawab ujian kemudian kebalik. Ya, pertanyaan garis singgung di kurva itu dengan pertanyaan garis singgung yang ada di medan skalar itu rumusnya kadang jadi kebalik-balik gitu. Yang lebih baik apa Anda mengenalinya dari gambar di sini. Ya, dari gambar ini yang diketahui dr per du itu apa? Oh, ini vektor singgung kalau di kurva. Tapi kalau di luasan yang tadi ya medan skalar, ya kita mencari gradien itu, ya gradien itu tegak lurus, jadi luasan yang diketahui itu ya, seperti itu. Nah kalau ini sama-sama mencari turunannya, tapi di sini yang r dot di sini nih membentuk vektor singgung, gitu. Itu yang jadi poin pentingnya di sini seperti itu. Nah ini di kurva dalam ruang, ini sudah. Di vektor singgung tadi juga bisa kita kemudian mencari vektor singgung satuannya, ya. Jadi kalau parameternya kemudian bukan lagi U, ya, tapi kita ganti dengan S. Yang ini adalah panjang busur kurva. R-nya menjadi fungsi dari S. Nah, ini dr per ds kemudian menjadi R aksen. Ini R aksen. Jadi kalau dr per du, jadi fungsi dari U ya awalnya ya, itu R dot, ya nulisnya R dot U gitu. Tapi kalau ini panjang busur kurva, ini dr per ds, R aksen S gitu. Ini menjadi vektor singgung satuan. Ya, kalau diturunkan terhadap S ini menjadi vektor singgung satuan. Nah, karena vektor singgung satuan ini magnitudo T-nya menjadi sama dengan 1. Itu. Bentar, sepertinya ada yang mencari saya. Bentar ya. Oh, ini saya itu sudah proses suratnya di Pak Kadir untuk bisa orang itu, jadi termasuk saya sudah mau koordinasi. Jadi saya masih ada kelas, jadi tunggu saya terus ya. Ini sudah kelihatan oh, nanti saya akan minta konsen ke itu kan untuk surat saya sudah sampai sudah diajukan atau belum, nanti kalau itu kan bawa surat saya saja, jadi nggak perlu nanti terus ini jadi latihan dari iya. Oh, kemarin sudah ini sama apa nih? Oh, iya. Jadi kalau memang nanti kalau penjelasan berarti nanti akan menjelaskan seperti itu ya.
nanti yang bagian kalau mau tahu gitu. Oh, ya. Nah, rencananya nanti kalau mau apa? Saya kemarin awal itu sudah direncanakan tapi dia sudah itu. Nah, itu kalau kopi itu kalau misalnya itu sudah kan ya itu ya sekalian itu ini mungkin enggaknya saya berarti kan sudah ya kita nanti bisa langsung nanti saya ingat nanti kalau pasti data buat saya di tempat yang saya kelas jadi ini mas silakan dengan saya. Ya, jadi kita lanjutkan ya. Maaf ini tadi ada apa peserta kuliah PRDG ya, ini mau pinjam alat. Jadi kalau ini magnitudenya 1 flux gitu ya kalau nyebutnya. Nah ini R flux itu sama dengan dr per du. Kalau mau dikaitkan dengan ini panjang busur itu sama dengan dr per d itu dioperasikan secara matematis dia menjadi dr per df kali df per du gitu ya. Nah df per du itu berarti apa? S dot ya yang diturunkan terhadap U itu menjadi diberi simbol flux di atasnya ini. Jadi R flux itu sama dengan T kali S flux ini dari persamaan ini. Nah, kemudian kita juga bisa menyatakan T itu sebagai R aksen. Apa tadi? dr per ds. Ya, dr per du kali du per ds. Nah, itu ya. Ini derivatif ininya kan seperti itu ya. Kalau di R flux kali U aksen. Artinya U yang diturunkan terhadap itu turunan pertamanya. Nah, di sini kemudian muncul juga besaran yang disebut itu dikalikan N. Nah, N ini vektor normal utama satuan. Jadi T
dengan N itu bisa dihubungkan dengan rumus ini. Kalau di kurva dalam ruang. Nah, kappa sendiri apa? Itu kelengkungan dari kurva. Nah, ini nanti kalau dari rumus hitungannya ini bisa ini ya, bisa mungkin ada tanda negatif atau positif gitu, tapi karena ini kelengkungan ya, kelengkungan ini maka dipilih nilainya yang tidak negatif. Jadi kappa ini bisa ditulis magnitude dari T aksen. T aksen itu apa? Berarti dt per ds gitu kan. Nah, dt per ds itu sama dengan apa? R aksen 2 yang turunan kedua. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tentukan jari-jari kelengkungan rho sama dengan seperkapa. Nah ini di dalam konsep kurva dalam ruang ini nanti kemudian ada sistem koordinat berjalan ya, besaran-besaran tadi yang diturunkan dari persamaan itu tadi. Yang pertama tadi T, jadi kita sudah tahu tadi vektor singgung satuan, kemudian N, ini vektor normal satuan, gitu ya. Nah, ini ada lagi satu B, satu vektor B, ini yang disebut vektor binormal. Ya, jadi 3 buah vektor ini di dalam kurva ini mereka saling tegak lurus. Ya, jadi vektor T tegak lurus dengan vektor N, juga tegak lurus dengan vektor B. Sehingga kalau dari definisi T dan N yang sudah bisa dituliskan seperti yang sebelumnya tadi, maka vektor B ini kita tinggal menghitung ya dari konsep vektor itu B tegak lurus T juga tegak lurus N, itu artinya B adalah hasil dari perkalian cross T dan N, seperti itu ya. Di ini Anda kalau sudah mengenali ya konsep cross dan konsepnya dengan baik, saya kira diterapkan di sini pun ini nanti akan menjadi lebih mudah. Jadi ini ada T vektor singgung, kemudian ada N vektor normal satuan. Kemudian ini binormal. Nah, tiga-tiganya ini yang kemudian dalam satu sistem koordinat yang ortogonal, ya ini disebut sistem koordinat yang berjalan. Sehingga di setiap titik di kurva ini kita bisa nyatakan posisinya dengan nilai N, T, dan B-nya, gitu ya. Ini tadi kan semua vektor satuan, jadi kayak bentuk basis dari sistem di sini. Nah, ini T.N sama dengan N.B sama dengan B.T. Ini sama dengan 0. Ini sama kayak konsep IJK itu ya. T.T sama dengan N.N sama dengan B.B sama dengan 1. Ini sama dengan konsep perkalian dot untuk IJK yang sudah kita bahas di awal. Ini unsur-unsur yang penting di kurva dalam ruang. Ya, prinsipnya tadi tetap dia mencari ini ya, nilai diferensialnya ya, derivatifnya ini ya. Ini nilai derivatifnya ini di dalam kurva ini. Konsepnya seperti itu. Nah, nanti kalau Anda perhatikan juga, nah ini masing-masing masing-masing besaran tadi T, N, dan B itu bisa membentuk bidang ya. Jadi kalau yang merah ini berarti dia bidang yang dibentuk oleh vektor N dan vektor B. Ya. Jadi itu bidang korpulasi. Ini sejajar vektor N, sejajar vektor B. Dia tegak lurus vektor T. Ini Anda perhatikan yang merah di sini. Seperti itu ya. Nah ini makanya ini bidang, ini yang merah itu yang ini, bidang normal, ya. Bidang normal ini yang merah. Bidang normal ini yang merah, tanda panahnya yang di sini itu kan. Jadi bidang normal ini dibentuk ya
di dalam bidang normal ini memuat vektor N dan vektor B, dan dia tegak lurus terhadap T. Nah, ini, jadi rumusnya ini menggunakan vektor saling tegak lurus itu hasil perkalian dotnya sama dengan 0. Ini diperoleh dot T0 sama dengan 0, gitu ya. Tapi kalau Anda menggunakan persamaan yang sejajar, berarti bidang yang sejajar dengan vektor N dan vektor B itu juga bisa ya, di konsep yang di sini ya. Nah, ini kalau ini kebetulan contohnya yang oskulasi, dia berarti bidang yang dibentuk di situ memuat vektor N dan vektor T tegak lurus vektor B, gitu ya, tegak lurus vektor B ini di sini. Atau ini persamaannya juga kalau menggunakan yang sejajar, berarti tadi memuat T dan M. Ini persamaan fisiknya seperti itu. Jadi dari satu konsep ini saja nanti banyak ya, dari gambarnya tadi sampai kemudian memperoleh sistem koordinat berjalan yang seperti ini. Nih, jadi nanti soalnya kan kira-kira ya seperti ini. Mungkin kalau nah ini ada kurva ya, R fungsi dari theta, kemudian mencari T aksen, N, K, kemudian persamaan garis singgung, persamaan bidang oskulasi, seperti itu ya. Ini kombinasi kasusnya seperti itu. Nih, nanti kita perdalam untuk kasus-kasusnya ini minggu depan ya. Jadi ini saya hanya beri gambaran aplikasi diferensial vektor ya, ini dengan kasus-kasus yang berbeda. Tadi penerapan di medan skala dan medan vektor itu menggunakan gradien, divergensi, rotor gitu ya. Jadi kalau di kurva ini kita nanti akan otak-atiknya itu persamaan garis singgung, persamaan bidang normal, bidang oskulasi gitu ya. Nah seperti itu nanti sistem koordinat berjalannya yang dibentuk seperti apa ini. Kira-kira itu silakan kalau ada pertanyaan, tapi mungkin ini untuk minggu ini nanti fokusnya di latihan yang geometri diferensial sama yang medan skalar, medan vektor dulu ya. Nanti atau sekaligus yang kurva dalam ruang juga nggak apa-apa. Jadi minggu depan kita pertemuan terakhir sebelum UTS itu kita sudah bisa ini ya, istilahnya mengidentifikasi mana ini permasalahan kurva dalam ruang, mana permasalahan medan skala, medan vektor gitu ya. Seperti itu. Atau permasalahan kurva ya. Seperti yang sebelumnya kita jadikan kasus di awal membahas geometri diferensial vektor ya, seperti itu. Oke. Ini gambarannya seperti itu. Nah, nanti kalau fungsi R-nya ini sudah berubah, tidak lagi satu variabel, menjadi dua variabel, ini menjadi luasan, ya, bukan lagi kurva, tetapi sudah menjadi luasan. Nah, itu saya kira itu nanti materi setelah UTS. Monggo silahkan, kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan di sini. Mohon maaf, ini saya mau meminta waktunya untuk, saya kira tidak sampai setengah 12 ya, saya ini janjian tadi mau memastikan ini untuk peminjaman alat. Ini. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, Anda coba dulu ya latihannya ya. Nanti
yaitu nanti bisa menjadi tugas 3, kemarin itu tugas kedua sudah, tugas 3 dan 4. Ya, tugas 3 dan 4 ya. Nanti sampai pembahasan yang medan skalar, medan vektor. Nanti yang itu tugasnya dikumpulkannya hard copy aja. Kalau yang kemarin, yang sebelumnya ya, geometri analitik itu bisa dikumpulkan lewat Master. Ada pertanyaan nggak? Sudah banyak yang keluar ininya. Belum ada? Anda coba ya. Ada coba latihan-latihan itu beneran dicoba ya. Nanti kalau memang ada yang belum dipahami, Anda bisa tadi cari literatur tadi dari Kaum atau ini ya, literatur yang lain ya. Bisa melihat di buku yang lain, atau nanti Anda bisa diskusi di saat tutorial, tapi nanti akan ada tugas itu yang tetap harus dikumpulkan per individu ya. Oke. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi, insya Allah minggu depan sudah kuliah offline ya, mudah-mudahan nanti biar saya bisa lebih enak ini kalau memberikan contoh hitungan-hitungan ini atau menjelaskan hitungan-hitungan itu. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.